Hai teman-teman, jadi kemarin itu kita sudah membahas masalah muka wanita, kemudian muka palewage atau kewage yang badannya kera, tapi badannya adalah seperti manusia. Nah kemudian kita bisa lanjut sekarang dengan bagaimana cara menggambar muka Garuda, bagaimana caranya menggambar muka naga. Nah itu kita bahas sekarang sebelum membahas yang lain, yaitu supaya Anda tidak bosan, kita lanjutkan dengan dengan sket atau ngedung karang, kemudian ngorten atau ngolokin, kemudian menindah. Nah itu lanjutannya. Dan kita bisa mulai dengan membuat muka, yaitu dasarnya itu membuat raksasa dengan teori segi 6. Perhatikan dengan baik bagaimana kita menggambar dasarnya itu adalah segi 6. Jadi segi 6 ini usahakan segi 6-nya ini sama ya, tidak boleh berbeda. Jadi panjangnya sama. Jadi ini adalah mutlak sangat penting karena nanti bentuknya ditentukan oleh segi 6 ini. Kalau segi 6-nya ukurannya tidak betul, nanti gambarnya menjadi tidak betul. Nah ini kalau waktu kemarin-kemarin saya menyampaikan bagaimana cara menggambar raksasa. Cara menggambar raksasa itu adalah hidungnya adalah di tengah sini, kemudian ada mata, kemudian di sini matanya lagi satu, kira-kira di sini dia berselip di sini. Kemudian ini adalah matanya seperti itu, dan jangan lupa di sini ada bentuk kelopaknya seperti itu. Dan ini garis mata ini kalau di sini menjadi dia adalah bulu mata. Nah di sini juga bulu mata. Nah ini cikal bakalnya bagaimana membuat raksasa. Kemudian ini kira-kira dibagi dua itu. Ini adalah bibir atas, kemudian di sini ada taring 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah bibir bagian belakang. Kemudian ini karena ada taring, dia bibir di sini terangkat. Ini juga dia turun karena ada taringnya turun. Nah ini mulai dagunya sedemikian rupa. Nah di sini ada karang alis atau karang kumis. Nah kemudian kumisnya seperti itu. Kemudian di sini adalah giginya, ada dangastre namanya, hiasan dari dangastre. Ini kapengnya. Di sini adalah leher, jadi lehernya tetap agak ke belakang. Nah di samping itu alisnya seperti Anda sudah pernah lihat itu bagaimana cara membuat alis. Alisnya adalah alis keras, jadi keras itu dia agak lebat ininya. Jadi demikian rupa ya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ini nanti penyelesaian kumis itu adalah seperti ini. Boleh dikasih garis lagi satu supaya lebih cantik ya. Ini gigi yang panjang atau taringnya, ini yang pendek. Gigi serinya tetap ada 5. Kemudian ini boleh saja kalau dia raksasa itu biasanya dia itu pipinya agak ketarik begitu. Jadi karena dia pas galak. Nah, ini adalah dasar bagaimana caranya nanti menggambar berwage atau palewage ya. Jadi
kalau ininya kupingnya adalah di sini, ada ininya, jangan lupa ya. Nah, kemudian dari pengalaman membuat raksasa ini, Anda bisa dikembangkan menjadi Garuda atau naga. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat Garuda? Jadi tetap dasarnya adalah ini. Kemudian ini hidungnya yang panjang ini kita tarik ke belakang. Jadi cukup di sana hidungnya. Jadi hidung yang panjang tadi kita tarik ke belakang. Yang lain masih tetap sama. Kemudian dari sini kita membuat istilahnya mulut Garuda itu seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda. Jadi Garuda itu adalah seperti ini. Nah, ini paruhnya ada di sini. Dan ini mungkin harus ditambah lagi giginya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak berubah, atau kalau kurang menganga begitu, ini boleh diturunkan sedikit. Nah, ini giginya, kemudian lidahnya. Jadi demikian caranya. Kalau ini tetap masih seperti biasa, masih tidak dirubah apa-apanya. Jadi bagaimana membuat raksasa dulu, kemudian Garuda. Kemarin itu bagaimana caranya membuat Purwago itu dengan membuat di sini saja paruh sama istilahnya hidungnya ditarik, kemudian ini langsung ke sini, dia menjadi Purwago. Kita ulangi membuat raksasa. Jadi ini adalah seperti ini, kemudian kalau tadinya adalah ke sana, hidungnya nanti akan ada perubahan. Matanya ada satu di sini, kemudian yang di sini lagi satu. Di sini menjadi bulu mata, di bawahnya juga. Nah, kita pada dasarnya kalau raksasa adalah seperti ini. Jadi adik-adik, bapak-bapak atau peminat bisa lihat ini yang tadinya bentuknya raksasa. Nah, jadi ini alisnya. Bisa peminat lihat ini. Nah, kemudian kita rubah dia itu menjadi naga. Jadi di sini kita tarik, hidungnya kita tarik, kemudian paruhnya ini atau bibirnya itu kita tarik seperti ini. Menjadilah dia naga. Menjadilah dia naga. Jadi naga itu seperti itu. Tinggal merubah di sini. Sini dirubah dan ini menyesuaikan dia. Kalau ini masih tetap ya dengan dengan gigi. Cuman di sini mungkin naga itu ada lipat-lipatan seperti ini. Jadi giginya tambah di sini. Kemudian ini tetap seperti ini. Di sini juga. Ini adalah, nah ini salah ini kalau ini pakai genolo namanya. Genolo lain, jadi dua genolo, bukan anting-anting yang seperti ini. Oke, ini coba Anda lihat perubahannya ya, dari yang namanya raksasa menjadi Garuda. Kemudian dari Garuda, dari raksasa juga menjadi naga. Jadi sudah sekian kita lihat ini dari yang galak manis, kemudian galak ini adalah dari galak,
Di sini adalah Garuda. Di sini adalah naga. Yang sebelumnya yang galak ini adalah Pak Gerwade atau Prewage ya. Jadi Prewage ini Anda tahu sudah kita jelaskan bahwa Prewage ini adalah yang makan ada tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, jadi Palewage. Kemudian Prewage juga para yang pemakan itu adalah bermuka seperti binatang di hutan, kemudian badannya adalah seperti manusia. Sedangkan lanjutan adalah Garuda dan naga itu dia mempunyai teknis tersendiri juga, jadi tidak bisa kita gabung ke sana. Jadi itu. Kemudian yang mirip itu misalnya kita buat yang termasuk galak juga itu sama juga bikinnya adalah dari ini. Misalnya cuman hidungnya mungkin lebih panjang. Jadi ini matanya di sini. Nah kita misalnya membuat apa? Macan atau apa? 1, 2, 3, 4. Nah itu misalnya. Itu biasanya apa namanya kuping itu agak bunar. Nah itu misalnya. Jadi dengan itu kita modalnya adalah membuat raksasa untuk membuat Garuda, membuat naga dan membuat satu binatang. Jadi kalau misalnya kera memang mirip, tidak terlalu jauh. Itu mirip dengan Prewage ya. Jadi ini seperti kodok begitu. Ini alisnya. Nah cuman ini variasinya seperti itu. Jadi khas sekali ini apa? Ini biasa menyimpan makanan di sana aja. Nah ini di sini adalah telinganya, baru langsung punggung. Jadi itu cara menggambar kera. Ada ekor dan sebagainya ini. Nah, jadi ini punggungnya. Nah ini cara menggambar kera seperti itu. Jadi ini termasuk adalah galak. Galak itu adalah mulai dari raksasa, kemudian Garuda, kemudian naga, kemudian satu itu adalah binatang. Tentunya penggambaran binatang ini ada yang burung ya tentunya sedikit berbeda dengan ini. Tapi ya prinsipnya sama lah. Jadi ada mata besar dan sebagainya. Kalau burung ya itu dan sebagainya. Jadi gajah ya tinggal ini juga jadi hidungnya seperti ini tinggal jadi gajah ya. Nah itu tidak jauh berbeda. Jadi itu untuk penggambaran satu.